Dua laporan soal kebebasan beragama internasional terbit dalam sebulan terakhir. Kedua laporan menyoroti betapa pandemi digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan beragama khususnya bagi para minoritas. Namun khusus untuk Indonesia, penggunaan ideologi negara untuk pembenaran juga dinilai rawan penyalahgunaan. Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dua aksi teror terjadi berurutan mengguncang Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta 31 Maret 2021. Polisi menyebut Jamaah Ansarut Daulah atau JAD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari berita tersebut dan kejadian itu berangkat dari pemikiran yang salah dan tidak didasari oleh ajaran agama. Kami memilih topik bela negara dengan main idea fundamental agama bukan tanpa sebab. Kami ingin pemuda bangsa menyadari sepenuhnya bahwa beragama dan bernegara adalah suatu kesatuan dan memiliki dasar ikatan yang kuat. Berikut adalah video kami tentang agama sebagai dasar fundamental kesatuan dalam negara. Indonesia adalah negara besar terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki banyak budaya, suku, dan ras. Perbedaan inilah yang menimbulkan keberagaman. Keberagaman itu sendiri memiliki kata agama di dalamnya. Konsep dari keberagaman ini bisa dimulai dari perbedaan cara berpikir dan kepercayaan. Indonesia dalam sudut pandang agama adalah the biggest Muslim country in the world. Tapi jika dilihat dari sudut pandang ideologi dan politik, Indonesia bukan negara Islam karena Indonesia memiliki ideologi resmi yaitu Pancasila. Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam faktual Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan agama ini merupakan sebuah keniscayaan yang harusnya dihargai dan disyukuri. Namun juga merupakan tantangan terbesar bagi kita untuk menjaga persatuan dengan kesatuan. Jadi, apa tantangan terbesar dari keberagaman? Tantangan terbesar dalam keberagaman menurut saya itu fundamentalisme. Fundamentalisme itu sangat berbahaya karena mereka cenderung mengarah kepada pandangan radikalisme yang sangat tidak bisa dikompromi. Intoleran. Kurangnya toleransi terhadap kepercayaan dengan kepercayaan lain. Contohnya diskriminasi, memaksakan kehendak orang lain, dan tidak menghargai dan menghormati orang lain. Pluralisme agama. Banyaknya keyakinan dan agama di Indonesia tentunya melahirkan gesekan-gesekan. Maka dari itu diperlukan pemahaman pluralisme agama yang adanya tanpa konflik antara umat beragama. Bukankah setiap agama selalu mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan? Terus kenapa sih kalau ngomongin toleransi itu selalu mengarah ke agama? Ya karena agama itu sebagai pengajaran dan penuntun hidup manusia untuk bersikap bagaimana sebaiknya manusia itu dalam kehidupan. Simpelnya, agama ini jadi fondasi utama kita untuk menentukan bagaimana cara bersikap. Jadi orang-orang yang udah tahu agama pasti udah tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kemudian bagaimana sih kedudukan agama Islam terhadap perbedaan ajaran keagama lain, baik itu kepercayaan dan pemikiran? Menurut saya semua agama itu sama. Jadi kita tidak harus menghakimi satu agama dengan agama lainnya. Seperti yang sudah diajarkan pada surat Al-Kafirun, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Islam telah mengajarkan umatnya untuk menyikapi perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sejak ajarannya diturunkan. Dalam melihat perbedaan tersebut, Islam memandang berdasarkan 3 sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang dari firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran. Kedua, dengan sudut pandang teladan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir melalui teladan sahabat Rasul dan orang-orang soleh. Sesuai surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati agama atau menghormati orang yang berbeda keyakinan, tapi tidak untuk menganjurkan untuk mengikuti agamanya atau keyakinannya. Agama Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara harus bisa memberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan, dan memberi rasa aman kepada orang lain. Islam sendiri dalam definisi adalah agama yang damai, sejahtera, dan
dan menyejahterakan. Definisi Islam demikianlah yang mengarahkan Islam sebagai Islam dalam istilah Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang mengayomi seluruh alam. Agama Islam juga menawarkan dialog-dialog dan toleransi dalam bentuk menghargai, bukan memaksa. Jadi perbedaan itu nggak apa-apa dan tidak ada paksaan untuk memilih. Lalu apa peran mahasiswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bekal bela negara dalam konteks Islam? Zaman dahulu konteks bela negara tuh harus memegang senjata melawan para penjajah gitu kan. Kalau sekarang kita sebagai mahasiswa tuh di negeri yang damai seperti ini, ya kita harus memberikan amal-amal yang baik seperti berbagi ilmu yang bermanfaat, terus memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Bisa melalui mengukir prestasi, membuat karya tulisnya terlibat dalam pengembangan moralitas individu, menjaga sikap toleransi, mengembangkan karakter bangsa yang baik. Para mahasiswa diharapkan mengambil peran maksimal dan berada di garis depan untuk kemajuan Indonesia dengan memperbanyak pengetahuan agama serta prestasi dalam bidang keahliannya. Kebiasaan kami yaitu toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya. Tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama, melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya menurut suara hatinya sendiri.